Hai cuan mania, bagaimana kabar harinya? Semoga cuan dan bahagia bersama kita semua. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng bel, dan bagikan channel ini serta berikan saran dan masukan maupun komentar Anda agar kami bisa mengevaluasi diri guna kemajuan kita bersama. Bagi yang telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga selalu bahagia, sehat dan cuan selalu. Baik, hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang lumayan hot kayaknya. Itu kita akan bahas dan lihat dari aspek fundamental, teknikal maupun volume. Jadi untuk melihat secara lebih detail bagaimana kondisi perusahaan tersebut saat ini. Jadi emiten yang akan kita bahas saat ini itu adalah ANTM atau biasa disebut juga dengan aneka tambang terbuka. Jadi Antam sendiri pada hari perdagangan Jumat 9 April 2021 itu memiliki rentang harga di Rp2.340 sampai Rp2.490, di mana pada hari penutupan sebelumnya itu ditutup di harga 2.470 dan dibuka di harga 2.450. Pada saat pembukaan itu terjun sekitar 20 poin dari harga penutupan hari sebelumnya. Dan Antam sendiri itu pada penutupan itu ditutup di harga 2.340 atau turun sebesar 130 poin atau minus 5,26%. Total transaksi sendiri itu di Antam itu terjadi sebesar 635.91 M dengan price earning ratio-nya sebesar 48,92 kali. Market capital dari Antam sendiri itu adalah sebesar 56,23 triliun. Jika dilihat dari price volume frekuensi itu maka tampak transaksi yang paling banyak terjadi di hari Jumat 9 April 2021 adalah di harga 2.340 dengan volume sebesar 281.826 lot dengan transaksi sebanyak 3.091 kali transaksi. ANTM sendiri secara bid offer saat penutupan itu dapat kita lihat bid volumenya lebih besar dari bid offer atau lebih besar dari offer volumenya, di mana bid volumenya sendiri itu sebesar 255.804 dengan over volume itu sebesar 54.954, di mana tampak ada volume bid itu lumayan besar di harga 2.300 itu sebanyak 116.108 lot. Kemudian kalau kita berpindah atau lihat di price performance 30D cumulative up or down, itu aneka tambang terbuka mengalami kenaikan itu sebesar 10,53% dan rentang harga ANTM sendiri selama 1 bulan terakhir itu memiliki rentang harga antara 2.100 sampai 2.490. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga ANTM saat ini sebesar 2.340 itu maka bisa dikatakan itu cukup mahal karena sudah berada di atas harga rata-rata selama 1 bulan terakhir. Kalau kita lihat rentang harga aneka tambang TBK 3 bulan terakhir itu maka ANTM memiliki harga terendah di 2070 dengan harga tertingginya di 3440. Sedangkan untuk harga dalam 1 tahun itu ANTM harga terendahnya ada di 338 dan harga tertingginya di 3440. Investor asing tampak melakukan net foreign buy di saham aneka tambang TBK sebesar 15,72 M pada perdagangan Jumat 9 April 2021, sedangkan selama 1 bulan terakhir itu investor melakukan net sell itu sebesar 229,27 M, dan kalau kita lihat sejak awal tahun
itu investor asing tampak melakukan net buy sebesar 1,82 triliun rupiah di saham yang dimiliki oleh Aneka Tambang Tbk. Secara finansial, jika kita melihat income statement dari ANTM, itu secara quarterly itu tampak net income-nya bertumbuh dengan baik dan net profit margin-nya juga mengalami kenaikan yang cukup baik secara quarter 4 to quarter 4 maupun quarter to quarter. Secara annual dapat kita lihat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ANTM mampu melakukan pertumbuhan net profit margin yang lumayan baik jika kita bandingkan dengan tahun 2019. Secara cash flow quarterly itu tampak dapat kita simpulkan bahwa Aneka Tambang Tbk mampu menjaga cash reserve-nya itu dengan baik jika dibandingkan dengan tahun 2019. Cash reserve-nya secara annual juga ada sedikit kenaikan. Aneka Tambang Tbk secara sektoral itu masuk ke mining dengan subsektor itu adalah metal dan mineral mining. Itu melantai di pasar modal Indonesia sejak 27 November 1997 dengan pemilik saham terbesarnya adalah PT Indonesia Asahan Aluminium dengan total kepemilikan sebesar 65%. Sedangkan masyarakat umum itu memiliki sebesar 35% dari total keseluruhan saham. Kemudian komisaris utama dari Aneka Tambang Tbk adalah Bapak Agus Surya Bakti dan direktur utamanya adalah Bapak Dana Amin. Selanjutnya kita bergeser ke key statistik dari Aneka Tambang Tbk. Jadi jika kita lihat dari earning per share-nya itu tampak EPS dari Aneka Tambang Tbk dalam 3 tahun belakangan ini mengalami perkembangan positif, akan tetapi tampak dari dividen per share-nya itu mengalami penurunan jika dilihat DPS di tahun 2018 ke 2019. Akan tetapi dividen paid ratio-nya atau besaran dividen yang dibagikan itu tidak mengalami perubahan. Jika kita bahas tentang fundamental dari ANTM, maka Aneka Tambang Tbk melakukan penjualan atau sales itu sebesar 27,37 triliun dengan asetnya sebesar 31,73 triliun. Liability atau hutang yang dimiliki oleh Aneka Tambang Tbk adalah sebesar 12,9 triliun dengan equity atau kekayaannya adalah senilai 19,04 triliun. Sedangkan net profitnya atau laba bersih dari ANTM sendiri adalah sebesar 1,15 triliun rupiah. Kalau kita lihat book value per share dari ANTM itu adalah sebesar Rp792 dan jika kita bandingkan dengan harga ANTM saat ini itu menghasilkan valuasi yang cukup mahal bagi Antam, itu dimana price book value ratio-nya sendiri itu akan menjadi 2,95 kali dengan price earning ratio atau PER-nya sendiri adalah 48,92 kali. Jadi berdasarkan data valuasi tersebut itu secara fundamental itu dapat dikatakan bahwa valuasi dari Aneka Tambang Tbk itu tidak begitu menarik untuk dikoleksi. Dividen yield-nya pun kalau kita lihat itu berada di bawah tingkat suku bunga deposito, di mana tingkat suku bunga deposito kita saat ini adalah sebesar 3,5% setahun. Selanjutnya kita beralih ke profitability. Jadi profitability dari Aneka Tambang Tbk atau ANTM itu masih mencatat net profit margin itu sebesar 4,2% dengan return on equity-nya adalah sebesar 6,04% dan return on asset-nya itu sebesar 3,62%. Jadi kalau dilihat dari besaran persentase yang dimiliki oleh ANTM itu kalau kita lihat itu rata-rata atau hampir semuanya di bawah 2 digit. Jadi dapat kita simpulkan secara profitability
Jadi kerja dari ANTM sendiri itu kurang maksimal untuk menghasilkan laba dengan baik. Secara likuiditas atau debt equity ratio dari aneka tambang TBK adalah sebesar 66,65%. Itu memiliki arti bahwa jumlah hutang yang dimiliki oleh ANTM itu lebih kecil dari modalnya sendiri. Dan ANTM secara quick ratio atau kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek itu dapat kita lihat adalah sebesar 86,38% dari nilai aktiva lancarnya setelah dikurangi persediaan. Atau singkat katanya, quick ratio dari aneka tambang TBK ini kurang bagus karena masih di bawah dari 100%. Jadi berdasarkan dari pemaparan sebelumnya itu dapat kita simpulkan itu secara valuasi aneka tambang itu tidak dapat dikatakan murah harganya, dan secara profitabilitas itu tidak mampu menghasilkan laba yang maksimal. Tapi jika dilihat dari kemampuan ANTM dalam memenuhi kewajibannya itu, maka dapat dikatakan bahwa ANTM bisa dikatakan cukup sehat. Sehingga secara general, jadi fundamental dari aneka tambang atau ANTM ini dapat bolehlah dikatakan cukup oke. Sekarang kita beralih ke analisa teknikal, dimana kalau kita lihat dari pergerakan moving average, itu tampak di aneka tambang TBK telah terjadi perpotongan garis di mana MA5 dan MA10 itu telah memotong MA20 ke atas. Jadi ini memberikan indikasi uptrend dalam jangka pendek ke depannya. Hal ini juga didukung oleh harga dari Antam sendiri, itu saat ini telah berada di atas harga MA5, 10, 20 maupun MA100. Akan tetapi perlu diperhatikan di mana saat ini harga ANTM itu masih berada di bawah dari garis MA50, dan juga secara Bollinger Band itu tampak secara candle. Jadi candle Antam itu telah menyentuh BB upper, dan secara stokastik itu juga memberikan peringatan itu telah terjadinya signal dead cross. Jadi perlu hati-hati di sini. Jadi dari indikator MACD sendiri itu, jika kita lihat grafik histogramnya itu sedikit menunjukkan adanya signal uptrend di mana garis MACD itu telah berada di atas garis signal, akan tetapi dengan sudut kemiringan yang sangat kecil. Jika dilihat dari indikator volume selama sebulan terakhir ini, itu kita dapat lihat bahwa volume perdagangan di 2 minggu terakhir ini lebih besar dari 2 minggu awal di periode 30 hari ini. Dan candle volume sendiri itu sempat beberapa kali menyentuh garis MA di 2-3 hari terakhir ini. Kemudian kalau dilihat dari bandar detektor selama 1 minggu itu dapat kita lihat posisi mereka itu ada sedikit melakukan akumulasi, dan jika kita lihat dari aktivitasnya sendiri itu tampak dalam 1 minggu ini itu Semesta Indovest Sekuritas atau MG itu adalah sebagai top net buyernya, dan Mirai Sekuritas atau YP itu sebagai top net sellernya. Jadi bagi kami, saham aneka tambang TBK itu memiliki support pertama di harga 2.210 dan support keduanya ada di harga 2.100. Sedangkan resisten pertamanya bagi saham Antam itu berada di 2.530 dan resisten keduanya ada di 2.670. Jadi kalau kita lihat dari grafiknya sendiri itu, kalau diperhatikan itu masih ada gap itu yang belum tertutup di 2.590 dan ke 2.670. Sehingga ini memperkuat resisten kedua kita. Sehingga jika kita lihat dari harga sekarang itu ANTM berada di 2.340 dengan support kedua berada di 2.100,
Jadi kalau kita lihat kemungkinan resiko penurunannya adalah sebesar 10,24% atau 240 poin. Dan kemungkinan kenaikannya adalah sebesar 14,08% atau 330 poin jika kita bandingkan dengan resisten keduanya yang kita taruh di 2670. Dari volume chart itu tampak aneka tambang TBK itu menunjukkan bahwa harga saat ini itu bergerak di atas dari volume profil terpanjang selama 5 hari. Jadi harga berada di atas, sudah di atas dari volume chart 5 hari, yang berada di mana volume chart 5 hari itu berada di harga 2300, dan untuk volume 1 bulan sendiri di volume chart 1 bulan itu harga volume chart terpanjangnya itu berada di harga 2250, dan untuk volume chart selama setahun itu harga ada di 2650. Sehingga jika kita bandingkan dengan harga sekarang, itu dapat disimpulkan bahwa harga sekarang itu telah berada di harga volume chart 5 hari maupun 1 hari, akan tetapi masih berada di harga di bawah volume chart setahun. Jadi silakan dipikirkan sendiri, diambil keputusan sendiri, karena semuanya adalah rekan-rekan yang harus bertanggung jawab. Jadi saya di sini hanya membantu untuk memberikan latar belakangnya saja. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan untuk analisa fundamental maupun teknikal, serta kalau dilihat dari volume chart dari aneka tambang terbuka. Jadi semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania dalam mengambil keputusan maupun membeli. Jadi di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini itu tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.